Yesus, puji Tuhan, kiranya semuanya dalam kondisi baik, sehat semuanya. Kita boleh beribadah di minggu kedua di tahun 2023 ini. Mungkin ada tamu yang baru pertama kali ini menghadiri acara di Gereja Baptis Indonesia Setia Bakti, silahkan untuk berdiri. Tidak ada, Bapak Ibu silahkan memperhatikan Super Sakti. Di situ ada tambahan mengundang segenap kaum wanita untuk menghadiri persekutuan MIPI pada hari Selasa 12 Januari 2023 pukul 6, tempat di Gereja Firman Tuhan oleh Ibu Rina Wartono. Dan pada acara tersebut akan diadakan tukar kado seharga 15.000. Silahkan para kaum wanita datang di hari Selasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini, panggilan berbakti. Mazmur pasal 34 ayat 2-4. Dalam perlindungan Tuhan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Marilah kita memasyurkan namanya dalam pujian, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap Semua yang bernama
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Izinkanlah Tuhan pada pagi hari ini, kami segenap anggota Gereja Baptis Indonesia Setia Bakti, baik yang ada di gedung gereja maupun di tempat lain, dimanapun kami berada, kami ingin tunduk dan sujud kepadamu, menyembah Engkau, melakukan ibadah kami di pagi ini. Kiranya Tuhan memimpin acara ibadah ini di awal sampai akhir, semuanya hanya karena pimpinan-Mu. Kami menyerahkan acara ini hanya di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Yesus seperti gembala, terus pimpinlah umat-Mu. Kita pujikan pujian Yesus seperti gembala, semua ayat dengan penuh semangat. Yesus bagaikan gembala, terus pimpinlah umat-Mu. Pada hijau rata, nyaman prasadikanmu Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami jadi milik-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami jadi membuka dalam Lukas pasal 12 ayat 22 sampai 32. Lukas pasal 12 ayat 22 sampai 32. Kita akan membaca sirih hati. Baik menolongkan doa pembacaan Alkitab. Selamat pagi Tuhan, kami ucap syukur dan berterima kasih karena kemurahan. Hal kekhawatiran
Lukas pasal 12 ayat 22. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai." Silakan. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Jadi, jikalau kamu tidak Sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? jadi, Jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Ayat terakhir, janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Amin. Sungguh indah firman Tuhan pada pagi hari ini yang nanti akan dijabarkan oleh pendeta kita, Pendeta Yusia Wartono. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, dan musim pun silih berganti. Namun kasih Tuhan tak pernah berlalu dan tak pernah terbatas. Semusim berlalu, mari kita pujikan pujian ini. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu. Lebih luas dari samudra, Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan lebih tinggi, hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. mari kita berdiri bersama-sama. Semusim berlalu, namun Tuhan pelihara kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu. Di hidup lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan tinggi hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas dari samudra, Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. tak terbatas kasih-Mu.
terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu. bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Silahkan duduk. Kita memberikan persembahan dan persepuluhan ke dalam rumah Tuhan. Petugas persembahan, silahkan ke depan. Kepada Pendeta Yusia Wartono berkenan menolong dalam doa syafaat dan doa persembahan. Mari kita berdoa. Segala puji hormat syukur hanya bagi-Mu ya Bapa yang rahmani. Engkau telah menganugerahkan kepada kami segala sesuatu yang menjadi kebutuhan hidup kami di dalam dunia ini dan setelah kami meninggalkan dunia ini di dalam Kristus Yesus. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Engkau memberikan kepada kami jaminan penyertaan, penjagaan, dan pemeliharaan, dan Engkau memberikan kepada kami jaminan keselamatan dan rumah bersama-sama di dalam surga dengan Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Hari ini kami datang menghadap Engkau dalam syafaat. Kami berserah penuh atas kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu, menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang datang beribadah hari ini ke hadapan Kau, memberkati mereka satu persatu dengan segala pergumulan yang sedang dialami dalam hidupnya, dengan segala pergolakan dan permasalahan yang sedang dialami dalam hidupnya. Biarlah Engkau hadir, menganugerahkan kekuatan, hikmat, bijaksana, sehingga setiap anak-anak-Mu akan mampu menyelesaikan, mengatasi, dan memecahkan persoalan hidupnya, dan berkemenangan dalam setiap pergumulannya. Terima kasih, kami memuji meninggikan Engkau. Mohon Tuhan terus memberikan pemeliharaan atas kehidupan mereka satu persatu, apa yang mereka perlukan, apa yang mereka butuhkan, dan juga Tuhan memfasilitasi segala sesuatu yang diperlukan untuk segala aktivitas, kegiatan, dan juga apapun yang mereka lakukan, sehingga setiap anak-anak-Mu selalu mampu menyelesaikan semua kegiatan, aktivitas, dan pekerjaan hidupnya dengan hasil yang menyenangkan hati-Mu dan juga memberikan sukacita kepada mereka semua. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Mohon berkat-Mu atas semua anak-anak-Mu ini, kiranya Engkau menganugerahkan sehat, bugar, sejahtera. Hati mereka melimpah dengan syukur oleh karena anugerah-Mu yang dirasakan dalam kehidupan mereka. Berdoa untuk yang sedang sakit, Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan menaruh keyakinan penuh dalam hati pikirannya, sehingga mereka optimis oleh karena pertolongan mereka adalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit dipulihkan, disembuhkan, disegarkan, dan diberikan kekuatan. Demikian juga untuk keperluan-keperluan pembiayaan atas perawatan, Tuhan juga menyediakan. Berkatilah setiap anggota gereja dengan segala pekerjaannya, bisnisnya, usahanya, dan Tuhan mengarahkan supaya semua bekerja sebagaimana yang Tuhan mau. Mereka meraih prestasi kerja untuk memuliakan Engkau, karena mereka bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan kepercayaan, sesuai dengan jabatan, sesuai dengan tugas-tugas kehidupan yang dipercayakan. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Hamba-Mu berserah sepenuhnya untuk mereka yang tidak bisa datang karena dinas, karena pekerjaan yang harus dikerjakan dari instansi, lembaga, atau tempat dia bekerja. Bukan karena mereka mengada-ada untuk bekerja pada hari Minggu, tetapi memang karena mereka diikat oleh karena tugas pekerjaan yang dipercayakan. Pertolongan atas mereka untuk dapat menyelesaikan tugasnya,
Bahkan jikalau mereka memperoleh kesempatan untuk beribadah, dimanapun mereka berada, biarlah mereka bergabung dengan gereja-gereja yang terdekat. Terima kasih Tuhan, kami sungguh-sungguh merindukan bahwa setiap anak-anak-Mu tidak akan pernah meninggalkan hari-hari pertemuan ibadah untuk beribadah. Biarlah anugerah-Mu atas mereka melimpah untuk mereka yang terus setia beribadah kepada Engkau. Sebagaimana janji-Mu, Tuhan akan menganugerahkan kekuatan kepada barang siapa yang setia beribadah, kekuatan untuk memecahkan segala persoalan hidupnya, dan juga untuk mampu menghadapi segala situasi kondisi hidupnya. Bahkan Tuhan membuka tingkap langit, mencurahkan berkat berkelimpahan kepada setiap anak-anak-Mu. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Berdoa untuk yang berulang tahun minggu ini, Tuhan menopang mereka. Berdoa ucapan syukur untuk setiap guru sekolah minggu yang sudah mengerjakan tugas pelayanannya, Tuhan terus memberkati mereka. Berdoa untuk para kinerja, pekerja, dan pelayan gereja, perancang, pengurus, semuanya, Tuhan memberkati mereka. Yang melayani di gereja induk dan juga gereja-gereja cabang, BPW, TPW, Tuhan memberkati. Biarlah mereka semua sungguh-sungguh menikmati bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payah mereka tidak sia-sia. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Tuhan berkati semua aktivitas pelayanan selama sepekan mendatang. Semua berjalan lancar, setiap anak-anak Tuhan yang ambil bagian pelayanan bersukacita di dalam Engkau. Berkati pelayanan-pelayanan khusus di Gereja Baptis Indonesia Sebakti, Posyandu Lansia, pelayanan TK, PPA, Tuhan berkati. Biarlah itu menjadi cara di mana Tuhan memakai gereja ini untuk menjadi berkat bagi semakin banyak orang dan juga lingkungan-lingkungan sekitar. Tuhan terus memberikan kemampuan bagi setiap anak-anak-Mu untuk berbagi berkat kepada masyarakat sekitar. Hingga keberadaan setiap anak-anak-Mu boleh mendatangkan sukacita bagi setiap orang. Terima kasih Tuhan, berkati gereja-Mu ini, Tuhan terus menambah-nambah jumlah bilangan orang percaya, demikian juga orang percaya yang ambil bagian dan pelayanan semakin bertambah-tambah, hingga tumbuh kembang gereja-Mu ini betul-betul menjadi realitas anugerah Engkau atas Gereja Baptis Indonesia Sebakti. Mohon berkat-Mu untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia, semua pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di YPI, YRSPI, juga di lembaga-lembaga yang dikelola, baik itu rumah sakit, klinik-klinik, demikian juga lembaga pendidikan, baik itu yang berkecimpung di pendidikan teologi maupun juga pendidikan umum. Tuhan berkati. Percetakan baptis, LLB, Tuhan juga berkati. Tuhan menopang dan menolong seluruhnya. Hingga semua lembaga-lembaga berjalan dan secara operasional akan selalu dapat dibiayai dan pengelolaan terus mengalami kemajuan dan perkembangan. Semua lembaga menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Kami juga menyerahkan kinerja anak-anak Tuhan yang mengemban tugas pelayanan sebagai misionari, utusan Injil, gembala-gembala yang melayani sampai seluruh pelosok tanah air, bahkan sampai ujung bumi. Biarlah mereka selalu menikmati, merasakan pemberian Tuhan. Mereka terus bersemangat dalam melakukan tugas pelayanan sebagai pelayan Injil. Terima kasih, kami memuji meninggikan Engkau. Mohon berkat-Mu atas bangsa negara kami. Tuhan menolong, menopang, melindungi, dan memberi hikmat bijaksana kepada para pimpinan negeri ini. Dari Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kabinet Indonesia Maju, para gubernur, para wali kota, bupati, demikian juga para camat, lurah, kepala desa, bahkan sampai kepada kadus, kepala dusun, dan RT RW. Biarlah mereka melakukan tugas demi kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan diberkati, dan juga bagaimana usaha pemerintah untuk mengupayakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Biarlah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dirasakan oleh segenap warga bangsa, hingga mereka dengan sukacita menopang dan mendukung pimpinan negeri ini. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Kami juga menyerahkan teritorial negara kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatannya ke dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan yang memelihara dan Tuhan yang menjaganya dari oknum-oknum atau kelompok-kelompok atau bangsa-bangsa yang lain yang berusaha untuk mengganggu. Kami ucap syukur karena negeri ini ada oleh karena anugerah-Mu, dan kami ucap syukur negeri ini berada dalam pemeliharaan Engkau.
Ya Bapa, sekarang anak-anakmu di dalam nama Tuhan Yesus hendak memberikan persembahan persepuluhan mereka. Biarlah masing-masing memberikan dengan sukacita, berkat Tuhan melimpah atas mereka semua. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pujilah Allah yang mulia, hai makhluk surga dan dunia, atas berkatnya puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Sambil kantong persembahan diedarkan, hitunglah berkat-Mu sekalian. Mari kita pujikan pujian ini. Bila laut hidup menjadi garam, hati tadi takut dan iman goncang. Hitunglah berkat-Mu satu persatu, ingat cara Tuhan memberkatimu. Hitunglah berkat-Mu sekalian, hitunglah sehari-harian. Hitung berkat, janganlah enggan. Hitunglah berkat-Mu yang diberi Tuhan. Sulit dan kacaukah keadaanmu, salib-Mu beratkah di atas bahu. Hitunglah berkat-Mu, pasti kau lega, dan menyanyi terus penuh bahagia. Hitunglah berkat-Mu sekalian, hitunglah sehari-harian. Hitung berkat, janganlah enggan. Hitunglah berkat-Mu yang diberi Tuhan. Bila kau melihat orang bernyawa, ingat harta Kristus tidak terbilang. Hitunglah berkat-Mu sungguh tak terpi, surga milik ahli waris ilahi. Hitunglah berkat-Mu sekalian, hitunglah sehari-harian. Hitung berkat, janganlah enggan. Hitunglah berkat-Mu yang diberi Tuhan. Dalam susah dan segala cobaan, ingat Tuhan Allah yang menguatkan. Hitunglah berkat-Mu malah pun serta, sepanjang umur hidup-Mu di dunia. Hitunglah berkat-Mu sekalian, hitunglah sehari-harian. Hitung berkat, janganlah enggan. Hitunglah berkat-Mu yang diberi Tuhan. Mari kita berdiri, kita serahkan persembahan dalam berkati persembahanku.
sekalian. Sebelum firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Yosia Wartono, kita akan mendengarkan pujian istimewa dan pujian yang indah sekali dari para hamba Tuhan sakti. Dipersilahkan. dalam masa menjelang.
Bapak Ibu, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lagu ini sudah menjadi lagu kesukaan saya sejak saya kelas 2 SMA. Dan saya selalu menyanyikan sampai suatu saat Ibu Rina, lagu kok itu terus seperti orang pesimis saja waktu itu begitu. Tapi setelah kami melewati dari kehidupan kami dari hari ke hari, kami sepakat. Sekalipun kita tidak tahu kan hari esok, tapi Tuhan yang pegang langkah hidup kita. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu, hingga kami hari ini Engkau beri kesempatan waktu yang indah untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan membukakan kebenaran-Mu atas kami sehingga kami mengerti bagaimana kami mengarungi dan menjalani kehidupan kami dari hari ke hari. Biarlah setiap anak-anak-Mu betul-betul menikmati dan merasakan bahwa setiap jengkal tanah yang diinjak oleh dan melalui usaha kerja keras mereka diserahkan oleh Tuhan kepada mereka semua. Bahkan segala hambatan, rintangan, ataupun oknum orang-orang yang menghalangi, Tuhan yang akan bertindak atas mereka semua. Hingga langkah laju kehidupan setiap anak-anak-Mu berjalan dan selalu berkemenangan oleh anugerah-Mu. Bersabdalah, Roh Kudus memimpin dan menguasai kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Diberi kesempatan untuk semua keluarga dari Jemaat Gereja Baptis Indonesia Bakti untuk berlatih setiap hari memuji nama Tuhan, dan pada waktu sudah siap bisa segera mendaftarkan diri untuk menggunakan saat khusus menyampaikan lagu istimewa di setiap ibadah. Mendaftar baik kepada Bu Rina maupun Mbak Kori. Saya kira ini penting untuk kita semua supaya kita bersama selalu dipakai oleh Tuhan dan keluarga menjadi tempat bagi pembinaan rohani dan juga pelatihan pelayanan bagi seisi rumah. Tuhan menjaga dan Tuhan memelihara kita. Lukas pasal 12, Injil Matius pasal 6 berbicara tentang supaya tidak ada seorang pun kita, anak-anak Allah, hidup di dalam kekhawatiran. Ya, baik Lukas pasal 12, Injil Matius pasal yang ke-6, kedua anak Tuhan yang dipakai khusus untuk mengungkapkan kembali sabda Tuhan, memberikan penegasan bahwa Allah Bapa tidak menginginkan anak-anaknya, saya, Bapak, Ibu, dan saudaraku, hidup di dalam dunia ini, di dalam kekhawatiran, di dalam kecemasan. Kita semua, sejak kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, sebagaimana yang ditegaskan di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12, akan tetapi setiap orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sejak kita menerima dan percaya kepada Yesus Kristus, kita semua adalah anak-anak Allah. Dan Bapa menghendaki tidak ada seorang pun di antara kita, anak-anaknya, menghabiskan hidupnya atau seumur-umur hidupnya dalam kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan. Nah, Injil Lukas pasal yang ke-12, ayat 22, sampai dengan yang ke-30, di sini memberikan satu penjelasan mengapa kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu cemas tentang apa yang tidak kita makan, minum, atau pakai. Kalau kita melihat Kejadian pasal 1, sebelum manusia diciptakan, segala sesuatu yang dimungkinkan akan menjadi kebutuhan manusia pada saat itu dan sampai sekarang, bahkan sampai akan datang, telah disiapkan terlebih dahulu oleh Allah. Semua sudah disiapkan oleh Allah. Oleh karena itu, ketersediaan untuk segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia sudah disiapkan oleh Allah. Apalagi kita ini adalah anak-anak Allah. Dikatakan, jangan sampai ada seorang pun di antara kita hidup di dalam kekhawatiran, kecemasan, ketakutan,
berkenan dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan kemudian di sini kita tidak perlu mengajari Allah tentang apa yang seharusnya Dia lakukan terhadap kita atau terhadap segala ciptaannya. Tuhan Yesus Kristus sendiri memberikan penjelasan, ulasan, dan memberitahukan kepada kita melalui gambaran dan penjelasannya itu, bukankah kamu lebih berharga? Bukankah kamu lebih daripada burung, daripada bunga rumput, dari segala ciptaan yang lainnya? Kalau untuk segala ciptaan yang lainnya Allah memelihara, mendandani, menjaga, terlebih lagi kamu. Jadi satu perbandingan yang mestinya membuat kita malu kalau kita masih saja hidup di dalam kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan. Nah, juga diberi peringatan, kalaupun kamu khawatir, apakah kekhawatiranmu itu dapat mempengaruhi hal yang esensi dalam hidupmu, yaitu tentang hidup itu sendiri. Tentang hidup itu sendiri. Bukankah hidup kita berasal dari yang hidup, yang maha hidup, yaitu Allah sendiri. Kalau kemudian dikatakan, kalau dalam perkara yang kecil, tentang hidup kita itu kecil di hadapan Allah, tetapi itu adalah anugerah Allah. Kita saja tidak mampu, apalagi kamu mau memikirkan lebih daripada itu. Karena itu tidak perlu kamu khawatir, tidak perlu kamu cemas, tidak perlu kamu takut. Tetapi kalau sampai kamu hidup di dalam kekhawatiran, bisa membuatmu hidup dalam disorientasi. Orientasi yang tidak tepat. Mengapa? Karena pasti kamu akan memboroskan seluruh waktu hidupmu bagaimana untuk mengatasi kekhawatiran dan kecemasanmu. Ada yang kemudian menjadi workaholic. Workaholic, orang yang gila kerja. Ada orang yang mengatakan uang adalah segala-galanya. Kekayaan ada segala-galanya. Kekuasaan ada segala-galanya. Sehingga seluruh waktu hidupnya diboroskan untuk mencapai apa yang diyakininya itu akan mampu mengatasi kekhawatirannya. Tapi apa yang terjadi? Orang yang sekarang jadi kepala wakabak, wakil kepala bagian ingin jadi kepala bagian. Setelah menjadi kepala bagian ingin mungkin menjadi lebih tinggi lagi. Kepala departemen. Lalu ingin menjadi direktur. Tapi setelah jadi direktur apakah dia nyaman? Pikir jangan-jangan nanti ada yang mengganggu, khawatir lagi. Nah, seberapa tinggi dan banyak yang kita capai tidak akan pernah membuat kita bebas dari kekhawatiran. Jadi kalau kita berusaha mengatasi dan menangani kekhawatiran dengan usaha dan kekuatan kita sendiri, dijamin kita pasti akan selalu hidup di dalam kekhawatiran. Pasti akan hidup di dalam kekhawatiran. Karena itu janganlah hendaknya kita kemudian mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk mengatasi persoalan hidup kita. Nah, kalau orang-orang itu atau kita mengandalkan kekuatan kita untuk mengatasi kemungkinan kita khawatir, maka kita tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena itu dikatakan itu hanya akan dilakukan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sementara kita ini adalah orang yang mengenal Allah. Bahkan secara khusus kita itu disebut sebagai anak Allah. Karena itu janganlah hendaknya kamu khawatir. Lalu selanjutnya dikatakan, mengapa Allah yang adalah Bapa kita mengatakan jangan hendaknya kamu khawatir? Dikatakan di sini, Bapa mengetahui kalau kamu memerlukan semuanya itu. Ayat yang ke-30. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Maksudnya apa ini? Kalau Bapamu tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu, artinya semua yang menjadi keperluanmu menjadi tanggung jawab Bapa. Seperti kita yang jadi orang tua, apa yang menjadi keperluan anak, kita mengambil itu sebagai tanggung jawab kita. Menjadi tanggung jawab kita. Jadi kalau anak-anak bersama dengan orang tuanya, kemana dan dimanapun tidak ada kekhawatiran, mestinya begitu. Dan bahkan orang tua tidak akan dengan sengaja melahirkan kekhawatiran dalam pikiran dan hati anak-anak. Orang tua selalu berusaha untuk memberikan jaminan, tenang saja, Bapak Ibu yang mengusahakan. Begitu.
tidak berusaha untuk melahirkan kekhawatiran, kecemasan di dalam diri anak-anak. Apalagi Bapa kita di surga yang secara terang benderang dalam firman Tuhan sudah memberitahukan kepada kita. Bapa ngerti loh kalau kamu butuh semuanya itu. Catatan ini memberitahukan begitu kalau Bapa tahu kamu butuh semuanya itu, Bapa yang menyediakan. Bapa yang menyediakan. Ya seperti kita lah, kadang-kadang kita sih tidak sabar, karena itu kita ingin gigi mongso. Akhirnya kita sendiri sebetulnya ingin segera dapat, malah ketika segera dapat tidak membuat kita bahagia, justru semakin melilit kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernah suatu saat seorang anak butuh, betul-betul butuh untuk keperluan biaya studinya. Memberitahu kepada orang tuanya, Pak, tanggal sekian, paling lambat jam 00 sudah harus bayar. Wah, sudah tinggal 1 jam atau tinggal 2 jam, belum juga ada tindakan dari ayahnya menurut pikiran anak. Lalu temannya udah pakai uang saya dulu, nanti kalau kamu dapat dari bapakmu, kamu tinggal menambah 10% saja. Jadi bunganya 10% saja. Tawaran itu menggiurkan. Dan dia ingin supaya segera lega. Akhirnya tawaran temannya itu diambil. Dengan bunga berapa? 10%. Ya, kalau 1 hari sudah dihitung 1 bulan kan, 10%, ada yang bilang 10%, ada yang kalau bank pelecet itu bisa 10% itu untuk bukan 1 tahun, tapi bisa apa? Bisa untuk 1 bulan. Atau rentenir bisa 1 bulan. Itu 10%. Nah, 1 jam menjelang deadline-nya, bapaknya telepon. Anakku, uang sudah disiapkan oleh Bapak. Nomor rekening untuk transfer bayarnya berapa? Kaget dia. Sudah disiapkan. Wah, Pak, saya sudah bayar. Sudah bayar. Loh, bagaimana cara kamu bayar? Temanku kasih pinjam dan bunga 10%. Kaget. Loh, Bapak sudah menyiapkan pas sesuai dengan kebutuhanmu. Nah, akhirnya gimana? Tidak meringankan dia, malah apa? Membebani. Karena dia berpikir bagaimana untuk mendapatkan 10% sebagai bunganya itu. Kalau sabar menunggu orang tuanya kan jelas bertanggung jawab atas kebutuhannya itu. Nah, sekarang kita semua seringkali mengambil tindakan seperti itu. Dan ingat, pilihan hidup kita justru seringkali yang melilit, membelenggu, dan memberatkan kita sendiri. Bapamu tahu kalau kamu membutuhkan semuanya itu. Maksudnya, wes le, rasa khawatir, wes nduk rasa khawatir. Tenang, Bapak sing tanggung jawab. Bapak kita di surga bilang begitu untuk kita semuanya. Apakah kita masih akan melanjutkan hidup dalam kekhawatiran? Apakah kita akan terus melanjutkan dalam kecemasan? Saya kira hidup dalam kekhawatiran, kecemasan berkenaan dengan keperluan hidup kita bukan pilihan yang tepat. Karena itu Tuhan Yesus memperingatkan kita. Dan peringatannya disampaikan baik oleh Matius maupun Lukas. Supaya tidak ada seorang pun di antara kita hidup dalam kekhawatiran karena Allah Bapa kita menjamin untuk segala sesuatu yang kita perlukan, yang kita butuhkan dalam hidup ini. Nah, ayat 32 diulangi lagi, jangan takut. Ketika mengatakan jangan takut, dikatakan ada, hei kawanan kecil. Hei kawanan kecil. Jadi kalau 12 muridnya itu disebutnya sebagai kawanan kecil. Seluruh anggota Gereja Baptis Indonesia Setia Bakti ini disebutnya sebagai kawanan kecil. Karena di muka bumi ini bukan hanya Gereja Baptis Indonesia Setia Bakti, masih ada gereja-gereja yang lainnya. Gereja Baptis Indonesia Setia Bakti disebutnya kawanan kecil. Kalau disebutnya sebagai kawanan, berarti dia yang menyebut kita kawanan adalah gembala kita.
Kalau Tuhan Allah adalah gembala kita, Bapak Ibu pasti hafal Mazmur yang bicara tentang gembala itu pasal berapa? 23 pendeta. Tuhan adalah gembalaku. Hafal lagunya. Takkan kekurangan aku. Takkan kekurangan aku. Kita ini kawanan kecil. Domba gembalaan sang gembala agung, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Berarti hidup kita sepenuhnya dijamin oleh gembala kita. Jangan ada yang khawatir. Hei kamu kawanan kecil. Lalu karena Bapamu telah berkenan memberikan kepadamu kerajaan itu. Bukan hanya apa yang kamu perlukan. Tapi Bapamu bahkan telah menyiapkan kerajaannya untukmu. Bukankah ini jaminan kesejahteraan yang lebih daripada yang menjadi kecemasan kita, yang menjadi kekhawatiran kita, yang menjadi ketakutan kita. Karena itu janganlah hendaknya kamu khawatir. Ada kalanya karena kekhawatiran kemudian orang memutuskan untuk tidak melayani. Ada kalanya karena kekhawatiran kemudian orang memutuskan tidak beribadah. Ada kalanya ketika orang dalam kekhawatiran memutuskan untuk tidak bersaksi. Ada kalanya karena orang itu hidup dalam kekhawatiran, tidak ada waktu untuk baca Alkitab. Bapak Ibu, karena kekhawatiranmu justru menjauhkanmu daripada Allah yang kau imani. Karena itu, janganlah hendaknya kamu khawatir. Bapa menjagamu, Bapa memelihara. Mari kita berdoa. Tuhan kami mengucap syukur oleh karena firman-Mu telah memberitahukan hal esensi bagaimana supaya kami hidup dalam damai sejahtera sepanjang umur hidup kami dalam dunia ini. Karena Engkau Bapa memberi kepada kami jaminan, pemeliharaan, dan juga penjagaan. Biarlah kami semua berdendang ria, Engkau adalah Bapa, Engkau adalah Gembala, dan tak akan kekurangan kami. Terima kasih Tuhan untuk sabda-Mu, biarlah membuat anak-anak-Mu semakin bersukacita dan bersemangat untuk menatap hari esok. Bersama Engkau tidak ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan. Bersama Engkau tak akan kekurangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan dengan penuh pemahaman atas lagu ini ya. Janganlah takut kesusahan, Tuhan menjagamu. Padanya ada perlindungan, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu tiap saat, Tuhan dekat, Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Kaum wanita, Bila hidupmu berubah, Tuhan menjagamu. Dalam menanggung kedukaan, Tuhan bersama-sama. Tuhan menjagamu
dalam pencobaan dunia, Tuhan menjagamu. Sandarkan dirimu padanya, Tuhan menjagamu. Bersama-sama, Tuhan menjagamu tiap saat, Tuhan dekat, Dia menjagamu, Tuhan menjaga. Refnya lagi, Tuhan menjagamu tiap saat, Tuhan dekat, Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus yang oleh kuat kuasa Roh Kudus telah memimpin kami menikmati, mengalami, menjalani ibadah pada pagi ini. Kami persembahkan segala sesuatu yang sudah kami buat bagi hormat puji kemuliaan Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang biarlah setiap anak-anakmu pulang dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan anugerah-Mu, dengan penyertaan-Mu, kemana dan dimanapun biarlah mereka selalu merasakan, menikmati, mengalami Tuhan serta dengan mereka. Hingga mereka penuh keyakinan dapat mengatasi, menangani, mengelola kekhawatiran, dan hidup bagi hormat puji kemuliaan nama-Mu. Bapak Ibu dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah. Damai sejahtera Allah Bapa dalam persekutuan dengan Yesus Kristus melalui kuat kuasa Roh Kudus memelihara hati pikiran hidupmu sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Silakan duduk. Amin. Selamat siang, Tuhan menyertai perjalanan pulang Bapak Ibu Saudara sampai di rumah dengan selamat. Amin.